Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di video pembelajaran prakarya kelas 11 semester 1 SMA IT Albina Islamic Boarding School. Ini merupakan video pembelajaran yang ke-6 di mana akan membahas tentang perencanaan produksi, alat dan bahan, proses produksi, serta kemasan kerajinan. Perencanaan produksi usaha kerajinan. Untuk membuat produk kerajinan diperlukan perencanaan yang matang. Misalnya untuk membuat produk kerajinan pakaian. Dalam perancangan produk kerajinan pakaian diperlukan berbagai interaksi ilmu pengetahuan. Misalnya pengetahuan tentang kebiasaan masyarakat, ukuran badan, ukuran pakaian, bentuk dan perhiasan, pengetahuan bahan, teknik pembuatan, perhitungan biaya produksi, promosi, pemasaran, dan kemasan. Perencanaan produk kerajinan umumnya lebih menitik beratkan kepada nilai-nilai estetika, keunikan, keterampilan, dan efisiensi. Sementara dalam pemenuhan fungsinya lebih menekankan pada pemenuhan fungsi pakai yang lebih bersifat fisik atau psikologis ya. Misalnya untuk benda-benda pakai, perhiasan, furnitur, dan peralatan sandang lainnya. Perencanaan produksi usaha kerajinan harus menitik beratkan atau harus memperhatikan pada unsur estetika dan unsur ergonomis. Unsur estetika. Unsur estetika sering kita kenal dengan istilah keindahan. Keindahan adalah nilai-nilai estetis yang menyertai sebuah karya seni. Keindahan juga diartikan sebagai pengalaman estetis yang diperoleh ketika seseorang menyerap objek seni atau dapat pula dipahami sebagai sebuah objek yang memiliki unsur keindahan. Nilai-nilai keindahan atau estetik atau keunikan karya seni memiliki prinsip kesatuan atau unity, keselarasan atau harmoni, keseimbangan balance, dan yang terakhir adalah kontras. Dengan adanya nilai-nilai keindahan atau estetik ya tersebut sehingga menimbulkan perasaan baru, perasaan haru, nyaman, nikmat, bahagia, agung ataupun rasa senang. Penerapan unsur estetis pada produk kerajinan yang memiliki fungsi hias sangatlah penting karena produk kerajinan tersebut lebih mengutamakan keindahan. Berikutnya unsur ergonomis. Unsur ergonomis karya kerajinan selalu dikaitkan dengan aspek fungsi atau kegunaan. Adapun unsur ergonomis karya kerajinan adalah ada 3 ya. Yang pertama keamanan atau security, yaitu jaminan keamanan orang menggunakan produk kerajinan tersebut. Kedua, kenyamanan atau comfortable, yaitu kenyamanan apabila produk kerajinan tersebut digunakan. Barang yang enak digunakan juga bisa disebut barang terapan. Produk kerajinan terapan adalah produk kerajinan yang memiliki nilai praktis yang tinggi. Dan yang ketiga atau terakhir adalah keluasan atau flexibility, yaitu keluasan penggunaan. Produk kerajinan adalah produk terapan atau pakai, yaitu produk kerajinan yang wujudnya sesuai dengan keinginan atau terapannya. Produk terapan atau pakai dipersyaratkan untuk memberikan kemudahan dan keluasan penggunaan agar pemakai tidak mengalami kesulitan dalam penggunaannya. Sistem produksi merupakan sistem integral yang mempunyai komponen struktural dan fungsional. Komponen struktural yang membentuk sistem produksi terdiri atas bahan, material, mesin atau peralatan, tenaga kerja dan modal ya, energi, informasi, tanah, dan lain-lain. Proses transformasinya diilustrasikan seperti gambar berikut ya. Sedangkan komponen fungsional terdiri dari supervisi, perencanaan, pengendalian, koordinasi, dan kepemimpinan.
ini ya. Jadi perencanaan itu dan pengendalian produksi adalah sesuatu yang penting dalam memproduksi sebuah barang. Kesemuanya di atas ya berkaitan dengan manajemen dan organisasi. Suatu sistem produksi selalu berada dalam lingkungan, sehingga aspek-aspek lingkungan seperti perkembangan teknologi, sosial dan ekonomi, serta kebijakan pemerintah sangat mempengaruhi keberadaan sistem produksi tersebut ya. Nah, produk kerajinan umumnya diproduksi ulang atau diperbanyak dengan skala home industry. Oleh karena itu, dibutuhkan persyaratan-persyaratan tertentu yang harus dipenuhi dalam proses perancangannya. Yang pertama, yaitu menentukan bahan atau material produksi. Pada karya seni kerajinan, seorang pengrajin harus mampu menghubungkan bentuk dan fungsi sehingga karya yang dihasilkan dapat memenuhi fungsi, sementara bentuknya tetap indah. Pemilihan bahan material yang di dalam pembuatan kerajinan karya kerajinan ini sangat terkait dengan sasaran pasar, karena material akan mendukung nilai bentuk, kenyamanan, terutama dalam penggunaan benda terapan, dan juga akan mempengaruhi kualitas dari barang tersebut. Bentuk selalu bergantung pada sentuhan keindahan estetik. Karena itu dalam penciptaannya, seorang pengrajin harus menguasai unsur-unsur seni rupa seperti grafis, bentuk, warna, komposisi, dan lain-lain. Yang kedua, menentukan teknik produksi. Mewujudkan sebuah produk kerajinan haruslah menggunakan cara atau teknik tertentu sesuai dengan bahan dasar kerajinan. Penggunaan teknik dalam berkarya kerajinan akan menentukan kualitas produk kerajinan yang dibuat. Beberapa jenis kerajinan memiliki alat dan keterampilan khusus untuk mewujudkannya. Teknik produksi kerajinan disesuaikan dengan bahan, alat, dan cara yang digunakan. Baik, selanjutnya akan kita bahas tentang alat dan bahan yang dibutuhkan. Beberapa karya kerajinan memiliki peralatan khusus yang tidak dipergunakan pada jenis karya lainnya. Tetapi ada juga alat atau bahan yang dipergunakan hampir di semua proses berkarya kerajinan. Alat-alat tulis misalnya adalah peralatan yang digunakan dalam proses pembuatan hampir seluruh jenis karya kerajinan, terutama saat membuat rancangan karya kerajinan tersebut atau pola ya. Beberapa alat yang digunakan dalam beberapa kerajinan antara lain pensil, yaitu alat yang biasanya digunakan untuk membuat sketsa. Spidol biasanya dibuat dalam berbagai pewarnaan atau membuat ukuran-ukuran sebagainya. Kemudian komputer digunakan untuk merancang karya dengan teknik digital. Contohnya seperti ini ya, peralatan-peralatannya meskipun komputer tidak ada di situ, anggaplah sebagai ilustrasi bahan-bahan yang digunakan untuk membuat perangkat kerajinan tadi. Karena kemajuan teknologi saat ini, semua fungsi alat yang dipergunakan dalam berkarya kerajinan relatif dapat dilakukan oleh komputer. Walaupun demikian, perlu disadari betul bahwa komputer hanyalah alat bantu. Karya kerajinan bagaimanapun juga membutuhkan kepekaan rasa yang sulit dihasilkan oleh program komputer. Kepekaan rasa adalah kompetensi unik dan khas yang hanya dimiliki manusia, berbeda dengan satu orang dengan orang lainnya. Bahan berkarya kerajinan adalah material habis pakai yang digunakan untuk mewujudkan karya kerajinan tersebut. Ada bahan yang berfungsi sebagai bahan utama, ada juga yang berfungsi sebagai bahan penunjang. Ketika membuat karya kerajinan hiasan dari bahan limbah kertas, maka kertas bekas sebagai bahan utamanya, serta cat dan lem sebagai bahan penunjangnya. Bahan untuk berkarya kerajinan dari bahan bekas dapat dikategorikan menjadi bahan alami dan bahan sintetis. Bahan baku alami adalah material yang bahan dasarnya berasal dari alam. Bahan-bahan ini dapat digunakan secara langsung tanpa proses pengolahan terlebih dahulu. Bahan baku olahan adalah bahan-bahan alam yang telah diolah melalui proses industri tertentu menjadi bahan baru yang memiliki sifat dan karakteristik khusus. Ini ada hubungannya dengan materi waktu kelas 8 ya. Berdasarkan sifat materialnya, bahan berkarya kerajinan ini dapat juga dikategorikan ke dalam bahan keras dan bahan lunak, bahan cair, bahan padat, dan sebagainya. Kemudian berikutnya kita akan membahas tentang proses produksi kerajinan.
Pembuatan produk kerajinan dapat mengembangkan apresiasi terhadap karya dan budaya bangsa, sehingga kita akan bangga terhadap keanekaragaman budaya bangsa. Pembuatan produk kerajinan dapat melatih ketekunan bekerja. Dengan banyak berlatih, kita akan berani untuk bekerja dan unjuk hasil kerja. Akhirnya, kita akan memiliki sikap mental kreatif dan inovatif. Dengan demikian, akan terbentuk percaya diri, punya keberanian dan tidak ragu-ragu untuk bertindak sesuai dengan keyakinan dan perencanaannya, serta mampu berpikir kritis. Sikap mental demikian akan dapat membentuk menjadi sikap mental produktif, kreatif, dan berani menghadapi risiko. Dalam proses produksi kerajinan, seorang pengrajin harus memiliki tiga hal, yaitu harus memperhatikan tiga hal, yaitu yang pertama, bentuk. Yang dimaksud dengan bentuk pada produk kerajinan adalah wujud fisik, ya. Bentuk ini selalu bergantung pada sentuhan keindahan. Karena itu pula yang dalam proses penciptaan, seorang pengrajin harus menguasai unsur-unsur seni grafis, tekstur, warna, ruang, bidang, dan sebagainya. Kemudian yang kedua adalah fungsi. Dalam pembuatan produk kerajinan, seorang pengrajin harus mampu menghubungkan bentuk dengan fungsi sehingga karya yang dihasilkan dapat memenuhi fungsinya, sementara bentuknya tetap indah. Dalam pembuatan produk kerajinan harus benar-benar memperhatikan aspek kenyamanan, comfortable, ya. Dan yang terakhir adalah bahan. Pengetahuan, pemahaman, dan penguasaan terhadap bahan harus dimiliki seorang pengrajin. Dengan adanya pemahaman tersebut, maka terhadap bahan ia akan mampu menemukan teknik pengolahannya. Dengan teknik yang tepat akan dihasilkan karya kerajinan secara optimal, karena setiap bahan selalu memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Setiap bahan memerlukan teknik penggarapan yang berbeda-beda. Karakter-karakter setiap bahan tersebut pada umumnya ditentukan oleh susunan unsur-unsur pembentukannya. Seorang perajin harus mampu memadukan aspek bentuk, fungsi, dan bahan agar hasilnya optimal. Ketiga aspek tersebut saling terkait dan bekerja sama. Pada pembahasan berikut ini difokuskan pada produk kerajinan dari bahan limbah kulit jagung, dengan pertimbangan bahwa limbah kulit jagung mudah didapat di seluruh wilayah Nusantara. Ini ada hubungannya dengan materi sebelumnya, ya, materi pembelajaran yang kelima sebelumnya. Walaupun demikian, siswa diberi kebebasan untuk menentukan bahan lain yang sejenis dan mudah didapatkan pada daerah masing-masing. Produksi kerajinan dari limbah kulit jagung di bawah ini merupakan contoh untuk menambah pengetahuan kita, ya. Tentunya masih banyak produk kerajinan dari bahan limbah lainnya yang merupakan kekayaan budaya Indonesia. Berikut dijelaskan proses produksi kerajinan, alat perancangan produk, alat pendukung, keselamatan kerja, teknik pembuatan, dan pengemasan. Selanjutnya kita akan bahas pengemasan produk kerajinan. Kemasan dapat diartikan sebagai wadah atau pembungkus yang berguna mencegah atau mengurangi terjadinya kerusakan-kerusakan pada bahan yang dikemas atau yang dibungkusnya. Tujuan pengemasan produk kerajinan adalah sebagai berikut. Kemasan memenuhi syarat keamanan dan kemanfaatan. Kemasan melindungi produk dalam perjalanannya dari produsen ke konsumen. Yang kedua, kemasan dapat mendukung program pemasaran. Melalui kemasan, identitas produk menjadi lebih efektif dan dengan sendirinya mencegah pertukaran dengan produk lainnya. Yang ketiga, kemasan merupakan suatu cara untuk meningkatkan laba perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan harus membuat kemasan semenarik mungkin. Berikutnya, manfaat pengemasan produk kerajinan adalah sebagai berikut. 1. Produk-produk yang dikemas biasanya lebih bersih, menarik, dan tahan terhadap kerusakan yang disebabkan oleh cuaca. Yang kedua, kemasan merupakan satu-satunya cara perusahaan untuk membedakan produk dengan produk lainnya, ya, sebagai ciri pembeda produk. Yang ketiga, kemasan yang menarik dapat memikat dan menarik perhatian konsumen, jadi akan menambah daya tarik produk, ya. Dan yang terakhir atau keempat, kemasan dapat menambah nilai jual produk. Kemudian berikutnya, jenis dan bahan produk kerajinan. Jenis bahan kemasan produk kerajinan sebagai berikut, ya. Ada kemasan dari kertas, yang pertama, yang kedua kemasan dari kayu, dan yang ketiga ada kemasan dari plastik.
Baik, selanjutnya kita akan bahas kemasan kertas. Kemasan kertas merupakan kemasan fleksibel yang pertama sebelum ditemukannya kemasan plastik dan aluminium foil. Saat ini kemasan kertas masih banyak digunakan dan mampu bersaing dengan kemasan lainnya seperti plastik dan logam karena harganya yang murah, mudah diperoleh, dan penggunaannya yang luas. Kelemahan kemasan kertas adalah sifatnya yang sensitif terhadap air atau mudah dipengaruhi oleh kelembaban udara lingkungan. Berikut adalah contoh-contoh kemasan dari bahan kertas. Ini ya, contoh-contoh kemasan dari bahan kertas. Berikutnya kemasan dari kayu. Kayu merupakan bahan pengemas tertua yang diketahui oleh manusia dan secara tradisional digunakan untuk mengemas berbagai macam produk padat seperti barang antik dan emas, keramik, dan lain-lain. Di negara-negara yang mempunyai sumber kayu alam dalam jumlah yang banyak, kayu merupakan bahan baku dalam pembuatan valet, peti, atau kotak kayu. Tetapi saat ini penyediaan kayu untuk pembuatan kemasan juga banyak menimbulkan masalah karena makin langkanya hutan penghasil kayu. Desain kemasan kayu tergantung pada sifat dan berat produk, konstruksi kemasan, bahan kemasan, dan kekuatan kemasan. Penggunaan kemasan kayu, baik berupa peti, tong kayu, atau valet, sangat umum di dalam transportasi berbagai komoditas perdagangan internasional. Pengiriman produk kerajinan seperti keramik sering dibungkus dengan peti kayu agar dapat dilindungi keramik dari resiko pecah. Kemasan kayu umumnya digunakan sebagai kemasan tersier untuk melindungi produk lain yang ada di dalamnya. Dalam mendesain kemasan kayu, diperlukan proses alternatif dan bahan-bahan teknik yang tepat untuk membuat kemasan yang lebih ekonomis. Berikut contoh-contoh kemasan yang terbuat dari kayu bisa kita lihat pada gambar berikut ya. Ini kemasan dari kayu, contohnya yang kedua dan yang ketiga. Baik, selanjutnya kemasan dari plastik. Kemasan yang paling banyak kita temui adalah kemasan plastik. Beberapa jenis kemasan plastik yang kita kenal adalah yang pertama polietilen, yang kedua polipropilen, ketiga polyester, keempat nilon, dan yang terakhir vinyl film. 60% penjualan plastik yang ada di dunia menggunakan kemasan plastik seperti polistiren, polipropilen, polivinyl klorida, dan akrilik. Produk kerajinan banyak menggunakan kemasan jenis akrilik. Akrilik adalah nama kristal termoplastik yang jernih dengan nama dagang Lucie, Barek, dan plexiglass. Beberapa sifat akrilik adalah kaku dan transparan, penahan yang baik terhadap oksigen dan cahaya, dan yang terakhir titik leburnya rendah. Berikut contoh kemasan dari plastik. Nah, ini ya, contoh kemasan dari plastik. Berikutnya, produk kerajinan yang siap dipasarkan sebaiknya dikemas dengan baik agar terlihat menarik dan terlindung dari kerusakan. Kemasan dibuat dengan memperhatikan jenis bahan dan bentuk pada produk kerajinannya. Kemasan untuk produk kerajinan yang terbuat dari bahan alam dapat dibeli silika anti jamur yang dapat dibeli di toko kimia ya. Kemudian kemasan tidak hanya disiapkan untuk karya kerajinan yang dijual, namun karya kerajinan yang akan dipamerkan. Bahan untuk kemasan bisa dibuat dari bahan alam maupun bahan sintetis. Misalnya karya kerajinan dari limbah kaca diberi kemasan kotak kayu, kerajinan aksesoris dari batu diberi wadah kotak dari batu, kerajinan perhiasan diberi wadah kotak berlapis beludru, dan sebagainya. Ini contohnya ya, contohnya kemasan untuk perhiasan. Setelah kalian mempelajari dan mengerjakan latihan kerja pada materi sistem produksi usaha kerajinan ini, maka kamu dapat diharapkan mempraktikkan pengetahuan tersebut dalam sebuah produk kerajinan. Kalian diharapkan dapat mencari alternatif dari bahan limbah lainnya yang sesuai dengan potensi yang ada di daerahmu. Nah, sampailah di akhir video pembelajaran yang ke-6. Kita akan berjumpa lagi pada video pembelajaran yang ke-7.
Syukron jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.